Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bapak-bapak serta penyimak kajian Sofwatut Tafasir Masjid Al-Abrar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, berkat rahmat, hidayah dan inayahnya serta nikmat-nikmat lain yang Allah berikan kepada kita. Kita harus mensyukurnya dengan nikmat itu dengan mengucapkan baik secara lisan maupun secara perbuatan. Kemudian salawat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan selalu kita bersalawat kepadanya dan mengikuti apa yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita diakui umatnya di kelak di yaumil qiyamah dan mendapatkan syafaatul uzmah di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Lanjut kajian Sofwatut Tafasir, insyaallah sekarang kita membahasnya dari ayat 17. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Inna yaumal fasli kana miqata. Sesungguhnya hari keputusan itu telah ditetapkan. Ai inna yaumal hisabi wal jaza, yaitu hari diperhitungkan, ya, hari amal-amal kita diperhitungkan, wal jaza dan dikasih balasan. Wa yaumal fasli bainal khalaik, dan hari di mana pemisah antara makhluk-makhluknya Allah, lahu waqtun mahdud ma'lum fi ilmihi ta'ala wa qada'ihi la yataqaddam wa la yata'akhir. Jadi waktunya sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. La yataqaddam wa la yata'akhir, tidak bisa dipercepat maupun diakhirkan, ya. Maknanya adalah setelah penjelasan kemarin tentang menjelaskan kekuasaan Allah, di sini melanjutkan kekuasaan Allah berikutnya. Kalau kemarin kekuasaan Allah di dunia, berarti sekarang kekuasaan Allah di akhirat. Ini tentang hari di mana hari pembalasan itu Allah kasih tunjuk, Allah kasih tanda-tandanya, ya. Ya, jadi pembahasannya adalah hari pembalasan adalah dari kata fasl. Fasl artinya adalah pemisah, pemisah antara makhluk-makhluknya Allah, ya. Makhluknya Allah di dunia banyak, ada yang soleh, ada yang biasa aja, ada yang bermaksiat. Makanya dinamakan yaumul fasl, hari pemisah, di mana nanti ada kelompok-kelompoknya. Ada orang soleh dikelompokkan ke orang soleh, kemudian orang yang tidak, yang biasa saja dikelompokkan, dan orang-orang yang bakal dimasukkan ke neraka maka akan ada kelompoknya. Maka dinamakan yaumul fasl, ya. Dan tidak bisa didahulukan ataupun diakhirkan. Karena apa? Allah telah menentukan, Allah telah memberikan waktunya. Kemudian dzalika yaumum majmu'ul lahun nas wa dzalika yaumum masyhud wa ma nuakhiruhu illa li ajalin ma'dud, ya. Yaitu hari di mana mereka dikumpulkan, manusia dikumpulkan, dan hari di mana amal-amal mereka disaksikan. Mereka dikumpulkan untuk diperhitungkan amal mereka. Kemudian hari disaksikan di mana amal-amal mereka selama di dunia. Wa ma nuakhiruhu illa li ajalin ma'dud. Dan yang ini tidak bisa diakhirkan kecuali Allah sudah tentukan waktunya itu. Qala al-Qurtubi summiya yaumul fasli
li'anna Allah ta'ala yafsilu fihi baina khalqihi wa qad ja'alahu waqtan wa mi'adan lil awwalin wal akhirin. Jadi dinamakan yaumul fasl karena untuk pembeda antar makhluk-makhluknya Allah. Kita kadang memakai kata fasl itu buat kelas. Kelas di sini adalah pembeda antara kelas 1, kelas 2, kelas 3 dan kelas 4 itu berbeda semua. Kelas 1 berarti masih pemula, kelas 2 berarti sudah naik tingkatannya. Begitupun di akhirat, maka dikatakan yaumul fasl. Ya, jadi dinamakan yaumul fasl adalah pemisah antara makhluk-makhluknya Allah untuk diperhitungkan nanti di yaumil qiyamah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada ayat berikutnya yaitu yauma yunfakhu fis-suri fatatuna afwaja. Hari di mana ditiupkan sangkakala fatatuna, maka mereka akan datang afwaja, berbondong-bondong atau berkelompok, ya. Setelah menjelaskan tentang yaumul fasl yang sudah ditentukan, kemudian hari ditiupkan sangkakala. Sangkakala ditiupkan, ada yang berpendapat 2 kali, ada juga yang berpendapat 3 kali. Ya, sangkakala pertama dihancurkannya bumi. Kemudian sangkakala kedua, manusia, semua makhluk yang ada di bumi meninggal, mati semuanya. Kemudian ketiup yang ketiga adalah sangkakala yang ketiga adalah manusia semuanya dibangkitkan dari kubur. Nah, jadi ada yang bilang 3, ada juga yang bilang 2. Kalau 2 berarti langsung di tiupan pertama meninggal semuanya, kemudian tiupan kedua dibangkitkan kembali. Jadi yauma yunfakhu fis-suri fatatuna afwaja. Ayyakuna dzalika yaum ayyunfakhu fis-suri nafkhatul qiyam minal kubur. Fatahduruna jamaah wa zamron lil hisabi wal jaza. Tsumma dzukira ta'ala awsaf dzalikal yaum ar-rahib. Ya. Hari di mana ditiupkannya, dibangkitkannya dari kubur. Kemudian mereka datang secara berbondong-bondong. Ya. Mereka di sini dipakai kata fatatuna afwaja. Berarti menandakan setelah Allah kasih wafat, Allah meninggalkan, Allah matikan makhluknya, fatatuna, mungkin langsung dibangkitkan kembali. Nah, langsung dibangkitkan kembali dan hidup kembali, dan itu mudah bagi Allah. Makanya dipakai kata fa litakid sebagai penguat. Nah, afwaja berkelompok, beramai-ramai, berbondong-bondong. Jadi nanti ketika kita dikumpulkan, yauma yuhsyarun nas yaumal qiyamah, ya, kufatan wa uratan, kemudian wa ghuslah. Ketika kita nanti dibangkitkan dari kubur, ya, kita dikumpulkan di padang mahsyarnya Allah. Kita tidak memakai sendal. Kemudian uratan, kita semuanya telanjang. Nah, tidak memakai pakaian sedikit pun ketika dibangkitkan dalam kubur. Kemudian ghuslah, nah, kemudian dalam keadaan khitan. Nah, jadi ketika dibangkitkan, kita benar-benar tidak memakai pakaian apapun. Sampai suatu kisah Aisyah bertanya, ya, ayan zuruna ba'duna ba'dan, ya, apakah nanti ada orang yang melihat satu sama lain ketika kita tidak berpakaian, ya. Mungkin itu hal yang sensitif ketika kita dibangkitkan dari kubur, kemudian kita tidak berpakaian. Mungkin ketika di dunia kita bisa melihat sesuatu hal yang aneh atau kebiasaan yang tidak lazim buat umat Islam, tetapi ketika dibangkitkan dalam kubur, itu menandakan kita tidak mempunyai apa-apa, ya. Sampai Aisyah bertanya seperti itu. Kemudian Rasulullah menjawab, ya, dzalika yaum asyaddu min dzalik, ya. Jadi hari itu hari orang-orang pada takut, nggak bakal tuh mikirin ketika yang satu nggak pakai baju, yang satu nggak pakai baju juga, nggak bakal. Jadi ketika dibangkit dalam kubur,
yang dipikirin cuma satu, dikumpulkan di padang mahsyar kemudian dihitungin amalnya. Nah, jadi seperti itu. Mereka ketakutan ya, jadi hal-hal mereka tidak memakai pakaian itu menjadi hal yang tidak sampai orang-orang itu memikirkan ketika dibangkitkan dalam kubur. Nah, jadi seperti itu keadaannya. Bahkan ketika kita dikumpulkan di padang mahsyar itu, minhum man wasala ilal ka'bain ya. Ketika itu mereka menunggu kapan sih dihisab ya, sampai lama, sampai kapan waktunya dihisab. Kemudian ketika dikumpulkan di padang mahsyar, mereka ada yang menangis dan ada yang berkeringat. Bahkan yaktaribus syams ya, sekitar 1 mil dari tubuh kita. Wa tasabbabul araq ya. Jadi matahari yang di atas kepala kita itu sekitar 1 mil. Jadi kita itu berkeringat bisa lebih banyak ya, tergantung amal perbuatannya. Dan keringatnya itu ngocor. Ketika amalnya baik, minhum man wasala ilal ka'bain, maka keringatnya itu cuma sampai mata kaki saja. Wa minhum man wasala ilas sadr ya, ada yang sampai ke dadanya. Nah, saking keringatnya banyaknya yang keluar. Wa minhum man wasala ilal fam ya. Kemudian ada yang keringatnya sampai ke mulutnya dan bahkan sampai menenggelamkan dirinya, tergantung amal mereka masing-masing. Ketika amal mereka bagus, bisa jadi keringatnya itu tidak akan keluar dan tidak akan ngocor, bahkan Allah lindungi. Nah, itu namanya hari adzillu yaumadzillu, hari di mana tidak ada naungannya Allah. Yauma la dzilla illa dzilluh, hari di mana tidak ada naungan kecuali naungannya dari Allah. Itu ketika dikumpulkan di padang mahsyar. Dan ada yang Allah selamatkan ya. Ada Allah yang selamatkan adalah, yang pertama adalah al-imamul adil ya. Seorang pemimpin yang adil, itu Allah selamatkan. Kemudian yang kedua adalah rajulun baka khala bi nafsihi fabaka min khasyatillah, laki-laki yang ketika menyendiri dia selalu mengingat Allah, fabaka min khasyatillah, dan selalu takut kepada Allah dan selalu berzikir kepada Allah. Yang dimana kadang dalam keadaan penyendirian kita belum tentu beribadah kepada Allah dan belum tentu takut kepada Allah. Nah, makanya ini termasuk nanti orang-orang yang dapat naungan Allah di yaumil qiyamah. Kemudian rajulun ta'at fi imra'atun dzata jamalun wa mansabit faqala inni akhafullah. Kemudian laki-laki, seseorang yang ketika ada wanita cantik kemudian dia mengajak berzina, kemudian dia menolaknya, kemudian dia mengatakan inni akhafullah, saya takut sama Allah. Maka ini 3 golongan yang Allah kasih naungan nanti ketika di padang mahsyar. Ingatnya bisa sampai menenggelamkan dia. Bahkan dalam suatu kisahnya, ketika di padang mahsyar ada yang tidak kuat, minta cepat-cepat dimasukin ke dalam neraka ya. Padahal neraka itu lebih parah lagi nantinya ya. Saking pedihnya ketika di padang mahsyar ya. Di padang mahsyar aja Allah sudah kasih siksaannya ketika amal-amal mereka di dunia tidak melakukan perintah Allah.